Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Hasani Masuki. Nah, di sini saya sekarang kuliah di IAIN Metro, tepatnya di jurusan Tadris Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FT. Nah, saya sekarang semester 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu judulnya subbabnya itu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi untuk apa sih kita membahas materi ini? Karena supaya kita tahu apa sih itu kesebangunan, apa sih itu kekongruenan. Nah, jadi dalam kesebangunan itu pada dasarnya dan kekongruenan itu sama, cuma yang membedakan tuh ada di bagian. Nah, nanti tahu sendirilah. Oke, yang pertama kita akan bahas dahulu apa itu kesebangunan. Jadi kesebangunan adalah suatu bentuk yang memiliki sudut dan sisi, yaitu dua bentuk bangunan ya. Jadi dua bentuk bangunan itu yang memiliki sisi sudut yang sama. Namun dengan kekongruenan itu tuh dua buah bentuk, yaitu misalnya bentuk A dan B, nah itu memiliki sisi dan sudut dan ditambah dengan ukuran yang sama. Jadi misal contoh kesebangunan kita bisa lihat pada gambar di sini. Nah, jadi pada gambar di sini itu tuh kita bisa lihat sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H itu tuh bentuknya sama enggak? Yaitu sama-sama persegi 4. Nah, jadi di dalam persegi 4 dua-duanya ini kita lihat sudutnya, sudut A dan sudut E itu sama enggak? Sama. F dengan B sama. G dengan C sama. H dengan D sama. Jadi kita lihat yang pertama yaitu untuk membedakan antara kesebangunan dan kekongruenan itu tuh terletak pada sudutnya. Jadi kita lihat yang pertama tuh membedakannya itu sudut. Jadi sudutnya itu sama nggak? Sudut sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi kalau yang pertama itu sudah sama, nah berarti itu sudah termasuk ke dalam kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita masih bingung nih, aduh apa sih bedanya ini tuh. Nah, oke, kita lanjut untuk yang membedakannya, yaitu kita cari yang kedua, yaitu dari sisi. Kalau sisi itu enaknya ngomong garisnya itulah. Jadi kita lihat itu tuh sisinya. Jadi kita lihat sudut A dan B dengan E dan F itu sama nggak? Sama. Terus kita lihat dengan yang di bawahnya sama, sampingnya sama, sampingnya lagi sama. Jadi itu juga termasuk sisinya sama semua. Jadi itu kalau dua bangun yang tadi itu kalau misalnya kita sebut kesebangunan bisa, kita sebut dengan kekongruenan itu juga bisa, karena memiliki sudut yang sama dan memiliki sisi yang sama. Oke, jadi kalau kita tuh masih bingung nih kan, kita masih cari-cari apa sih itu kesebangunan dan kekongruenan. Jadi kalau misalnya kita sudah nyari sisi sama, nyari sudut sama, jadi kita cari yang kedua yaitu mencari ukuran. Nah, ini yang terpenting dalam kesebangunan dan kekongruenan. Jadi kalau kesebangunan itu tuh pada gambar yang ini itu tuh yang namanya sebangun. Karena apa? Kita lihat ukurannya yang pertama, yaitu yang sebelah sini, yaitu yang besar dengan yang kecil itu ukurannya sama nggak? 5 dan 8 sama apa beda? Beda. Jadi kalau beda walaupun sisinya sama dan sudutnya sama itu pasti kesebangunan. Sedangkan yang sama seperti gambar di sini ini namanya kekongruenan. Karena apa? Kita lihat sudutnya sama nggak? 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Dan itu sudah ada lambang segitiga sama
sisi. Jadi semuanya tuh sama ukurannya antara yang sebelah sana dengan yang sebelah sini. Ini misalnya ya, kita tadi kan sudah membahas tentang konsepnya. Jadi kita pakai metode kontekstual atau metode kontekstual tuh yang nyata aja. Kita cari media yang nyata, yaitu misal nih saya mempunyai sebuah, ini jangan dianggap ya bangun ruang misalnya, kan ada ruangnya. Jadi kita anggap aja persegi atau persegi 4. Nah, bangun ruang yang sebelah sini ini persegi 4, terus kita bandingkan dengan yang ini. Apakah ini sebangun atau kongruen? Sebangun dengan alasan ukuran. Oke, bener. Jadi kalau membedakannya tuh gampang sebenarnya. Kalau yang nyata tuh kita bandingkan dulu. Yang pertama tadi apa? Sisinya, sudutnya. Yang pertama sudutnya sama enggak? Nih, ini sama sudutnya, sama yang bawah, sama ke sini sama. Oke, jadi untuk masalah sudut sama semua lah ya. Ya, terus yang kedua sisi, apakah sama? Sama yang atas, sama yang bawah, sama. Jadi yang 1, 2 itu tuh hanya berdasarkan konsep. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai 1, 2 itu nggak apa-apa, karena itu tuh kalau sudah jelas-jelas ini persegi 4 semua, pasti sisi dan bentuk, sisi dan sudutnya itu pasti sama, kecuali yang satu segitiga, satunya segi 4, itu jelas beda dan tidak kongruen. Oke. Nah, terus yang paling simpel kayak nyata tuh ukuran. Jadi ini yang kecil tuh. Nah, jelas ya itu ukurannya, bedanya berapa, terus lebarnya. Oke. Jadi untuk yang nyata-nyata kita gampang, misalnya kita kasih contoh satu spidol, satu pulpen. Itu kan dalam bentuk. Terus ada lagi yang satu apa gitu, yang satu bandingin apa. Yang penting sisi dan sudutnya itu sama, yang membedakan hanya di ukuran. Itu kalau konsep kesebangunan. Oke, kalau misalnya untuk rumus-rumus dari kesebangunan itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita cari dulu sudutnya. Misalnya sudut A kita bandingkan dengan sudut yang E, terus sudut B bandingkan dengan sudut yang F, atau kita mencari perbandingan dari sudut atau sisinya. Misalnya sudut sisi A dan B berbanding dengan sudut E dan F, terus kita perbandingan lagi sudut B dan D kita bandingkan dengan sudut F dan G. Nah, kita bandingkan di situ apakah sama sudutnya, bandingkan. Menurut teori itu U per UX, sedangkan yang kecil kita bandingkan aja, misalkan V per V plus E. Nah, terus ya seperti cara biasa aja, kita kasih bolak-balik lah, kita kali silang seperti pada contoh ini. Oke, mungkin sekian untuk materi saya pada konsep kesebangunan kekongruenan. Apabila ada kurang paham, silakan kalian tanyakan di bawah sini atau di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.